Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Sinta Aprilianti dengan NIM 2004998 dan rekan saya nama Davia Juliani dengan NIM 2003636. Alia Putri Dewi dengan NIM 2008108. Kami dari Prodi Pendidikan Seni Tari, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini kami akan membahas tentang Pancasila sebagai modal sosial bangsa di tengah tantangan industri revolusi 4.0. Ada yang tahu nggak sih apa itu Pancasila? Nah, jadi Pancasila merupakan pilar ideologis negara Indonesia. Dan Pancasila bisa dikatakan sebagai sumber negara dan pedoman yang kuat untuk mencapai suatu tujuan negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Modal sosial bangsa Indonesia di tengah tantangan revolusi industri 4.0 mencangkup beberapa hal. Di antaranya adalah ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila ke-1 berguna untuk memperingatkan generasi milenial bahwa ada Tuhan sebagai pusat dari kehidupan segala sesuatu dalam bentangan dunia ini. Kecanggihan teknologi tidak akan pernah menggantikan kehebatan Tuhan dan memiliki iman yang kuat pada Tuhan menjadi sebuah keharusan. Pancasila harus dijadikan acuan bagaimana generasi milenial juga dalam menjalani hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam relevansinya dengan sila kedua, di mana kaum milenial Indonesia harus dengan bijaksana, harus selalu adil dalam pikiran dan perilaku etis pada sesama, tidak menggampangkan segala sesuatu dan terus berbuat kebaikan. Generasi milenial harus sadar diri untuk selalu bersinergi menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebagaimana pada sila ketiga, melalui sikap toleransi akan perbedaan dan memegang teguh pendirian yang tidak bisa diacak oleh bangsa luar. Sesama bangsa Indonesia, generasi milenial harus bergotong royong mengangkat derajat bangsa Indonesia lebih tinggi daripada negara lain untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara lemah yang gampang terjajah, tapi negara yang kuat karena generasi penerusnya mampu bersatu memajukan Indonesia lebih baik di tengah tantangan global masa kini. Generasi muda milenial juga harus bersikap demokratis dengan mementingkan aspek musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan pada sila keempat. Keputusan tidak boleh diambil secara otoriter, namun hasil kesepakatan dan musyawarah bersama. Juga sila kelima, anak muda milenial harus mengusahakan keadilan sosial, perlu mengkritik struktur sosial, ideologi, politik dalam negara dan masyarakat yang menciptakan ketidakadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Karena pada saat ini hukum yang terjadi di Indonesia terasa tumpul ke atas dan juga tajam ke bawah. Istilah ini dikenal setelah banyaknya vonis yang terasa tidak adil. Contohnya, jika orang yang berasal dari kalangan bawah meski hanya melakukan masalah yang kecil tetapi mendapatkan hukuman yang berat, sedangkan pada kalangan atas yang melakukan korupsi mendapatkan hukuman yang ringan dan juga fasilitas yang seperti terasa sedang di hotel. Dengan keadaan yang seperti ini, generasi milenial harus menciptakan hukum yang adil dan juga merata bagi kalangan atas dan juga kalangan bawah, di mana seharusnya orang-orang yang melakukan korupsi atau kalangan-kalangan atas yang melakukan korupsi merugikan negara, mereka harus mendapatkan hukum yang setimpal. Nah, segitu aja yang kita sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Gimana menurut kalian? Suka nggak sama videonya? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!